Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama kami di channel Kampung Literasi, channel yang mengkaji berbagai kitab para ulama salafus soleh dari berbagai fan keilmuan. Pada video kali ini kita akan mengkaji kitab Takrib karya Syekh Abu Syuja Al-Asfihani, fasal tentang perkara-perkara yang ditinggalkan dalam sholat. Baik, seperti biasa, mari kita awali dengan mengirim Fatihah kepada mu'alif kitab. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang barokah manfaat fid-dini wad dunya hatta akhirah. Biridhahi ta'ala wa bi syafaati rasulillah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun, adapun ini ialah fasal. Wal matruku, dan adapun perkara yang ditinggal minas sholati, dari sholat, itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Jadi di dalam kitab Takrib ini perkara-perkara dalam sholat yang ditinggal itu ada 3 perkara. Apa saja? Yakni fardun, perkara fardu seperti niat, takbiratul ikhram, membaca Fatihah, rukuk. Kemudian wa sunnatun, dan sunnah. Yang dimaksud sunnah di sini adalah sunnah hayat, maksudnya sunnah ab'ad, seperti tasyahud awal, membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal, membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir, kemudian kunut. Wahayatun, dan sunnah hayat. Nah, sunnah hayat ini seperti membaca tasbih, membaca semisalnya tasbih itu tadi. Fal fardu, adapun perkara fardu, jika perkara fardu yang ditinggalkan maka konsekuensinya la yanubu, seseorang tidak la yanubu anhu, seseorang tidak bisa mengganti perkara fardu yang tertinggal tersebut, sujud sahwi, pada sujud sahwi. Jadi perkara yang fardu tersebut tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, bal akan tetapi in dzakarahu, jika ia mengingat perkara fardu tersebut yang tertinggal, fa zamanu qaribun, dan waktunya relatif dekat, ata bihi, dengan yang telah ia lakukan, wa bana alaihi, dan ia meneruskan pada perkara fardu yang telah dia lakukan tersebut, wa sajada lisahwi, dan ia disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Di sini dihukumi sunnah, tidak harus untuk melaksanakan sujud sahwi. Seperti apabila dia lupa untuk rukuk, misal dari berdiri tiba-tiba langsung sujud. Nah, waktu sujud ternyata dia ingat belum merukuk, maka dalam hal ini ia tidak boleh untuk kembali berdiri atau kembali dalam posisi rukuk. Dia harus meneruskan perkara fardu tersebut. Kemudian wasunnatu, dan adapun sunnah ab'ad jika tertinggal, maka la ya'udu, seseorang tidak boleh kembali ilaiha, terhadap sunnah ab'ad tersebut, ba'da talabusil bil fardi, setelah ia melakukan suatu perkara fardu. Lakinnahu, akan tetapi orang tersebut yasjudu lisahwi anha, disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi dari sunnah ab'ad yang telah ia tinggalkan tadi. Semisal ia lupa belum melaksanakan tasyahud awal, kemudian ia langsung sudah berdiri, sudah dalam posisi berdiri tegak. Nah, terus ingat, maka ia tidak
boleh untuk kembali duduk setelah ternyata dia melakukan perkara fardu ini, berdiri ini tadi. Setelah ini dia disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Wal hayatu, dan adapun sunnah hayat seperti membaca tasbih tadi, la ya'udu, tidak boleh kembali. Seseorang yang sholat tidak boleh kembali jika meninggalkan sunnah hayat ilaiha, pada sunnah hayat, wa'ada tarkiha, setelah ia meninggalkannya, wala yasjudu lisahwi, dan tidak perlu melaksanakan sujud sahwi anha, dari sunnah hayat tersebut. Wa idza syakka, dan apabila ia ragu fi adadima, pada jumlah rakaat atau bihi minar rakaati, dari yang telah ia lakukan dari beberapa rakaat. Seumpama seseorang ragu apakah dalam jumlah rakaatnya, apakah contoh dia sudah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, bana alal yakin, maka ia meneruskannya sesuai dengan keyakinannya. Wahwal aqallu, nah keyakinan ini harus berdasarkan pada jumlah yang paling sedikit. Semisal ia ragu apakah mendapatkan 3 atau 4, maka harus yang diambil adalah yang paling sedikit, yakni 3. Wasajada lisahwi, dan ia disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Wasujudus sahwi, adapun sujud sahwi itu sunnatun sunnah. Wa mahalluhu, dan tempatnya sujud sahwi itu qabla salami, sebelum salam. Di sebelum salam itulah tempat untuk melaksanakan sujud sahwi. Baik, mungkin sampai di sini pengajian kita. Mudah-mudahan barokah manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.